Kita ke informasi lain pemirsa, jelang Bastille Day, sebuah momen unik terjadi di Paris, Prancis. Kontingen Tentara Nasional Indonesia bersama tentara Prancis secara spontan memainkan tari pacu jalur usai latihan parade dalam rangka persiapan perayaan Bastille Day. Tari pacu jalur yang belakangan viral di media sosial global sukses menarik perhatian para prajurit Prancis untuk bergabung dengan prajurit TNI dan ikut merasakan energi dan semangat tari khas Riau ini. Kegiatan informal namun penuh makna ini semakin mempererat diplomasi pertahanan Indonesia dan Prancis, memberikan warna tersendiri menjelang puncak parade Bastille Day yang akan berlangsung pada 14 Juli. Sebelumnya kontingen TNI Indonesia berlatih di Paris untuk parade Hari Militer atau Bastille Day yang digelar pada 14 Juli. Sebanyak 508 pasukan TNI berada di Paris untuk ikut ajang militer bergengsi dunia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto rencananya akan hadir dalam parade ini. Please do not do that on the Champs-Élysées. Kita ke informasi lain pemirsa, FIFA baru saja merilis peringkat terbarunya usai jeda internasional pada bulan Juni. Peringkat timnas Indonesia meroket 5 tingkat ke posisi 118 dunia dari sebelumnya peringkat 123. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cikal Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Posisi Indonesia di daftar peringkat FIFA kian menanjak berkat satu kemenangan dan sekali kalah dalam 2 laga yang digelar Juni lalu. Pasukan Patrick Kluivert meraih kemenangan 1-0 atas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 Juni lalu. Namun 5 hari berselang, tepatnya pada 10 Juni, tantangan berat datang saat skuad Garuda berhadapan dengan Jepang di Osaka. Saat itu Jay Itzes dan kawan-kawan dibantai Samurai Biru 0-6. Dari 2 laga ini, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,63 poin. Penambahan itu membawa timnas Indonesia naik 5 peringkat dari peringkat 123 ke peringkat 118 dunia. Dengan torehan ini, Indonesia kian mendekati ambisi besar masuk ke jajaran 100 besar dunia. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi mengingat konsistensi performa skuad Garuda dalam beberapa laga internasional terakhir. Kembali di iNews Malam, terjadi kebakaran gudang BBM ilegal yang diduga milik oknum polisi di Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Tak hanya membakar gudang, api juga merembet ke sejumlah rumah warga dan sejumlah kendaraan. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di dalam gudang dan menyambar seluruh isi gudang. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman oleh petugas damkar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terbakar itu adalah gudang gas, gudang tempat penumpukan gas, dan juga kami lihat di situ ada drum yang berisi bahan bakar, entah itu bensin, solar atau kami tidak tahu. Karena begitu anggota saya nyiram pada sumber api, nampaknya semakin besar. Jadi akhirnya kami memadamkan api tersebut dengan menggunakan bahan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dalam sidak kali ini, Bima menemukan fakta unik di mana damkar merupakan dinas yang paling sering dihubungi warga jika ada keluhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri.
Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL, lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali, dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena itu saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim Damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. KPK terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang diduga terjadi pada 2023 hingga 2024. Meski dugaan korupsi terjadi saat Yakut Khalil Qomas masih menjabat, Menteri Agama periode 2020-2024 belum juga diperiksa. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Selasa kemarin, Komisi Anti Rasuah tersebut memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah terkait kasus tersebut. Dalam wawancaranya, Fadlul menyebut ia memberi keterangan sebagai bentuk komitmen BPKH dalam menegakkan hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi pemeriksaan Fadlul terkait penyelidikan perkara kuota haji. Meski sejumlah saksi sudah dipanggil dan diperiksa, hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 masa kepemimpinan Joko Widodo Yakut Khalil Qomas. Padahal dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi dibagi dua oleh Kementerian Agama dengan porsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, jelang Bastille Day, sebuah momen unik terjadi di Paris, Prancis. Kontingen Tentara Nasional Indonesia bersama tentara Prancis secara spontan memainkan tari pacu jalur usai latihan parade dalam rangka persiapan perayaan Bastille Day. Tari pacu jalur yang belakangan viral di media sosial global sukses menarik perhatian para prajurit Prancis untuk bergabung dengan prajurit TNI dan ikut merasakan energi dan semangat tari khas Riau ini. Kegiatan informal namun penuh makna ini semakin mempererat diplomasi pertahanan Indonesia dan Prancis, memberikan warna tersendiri menjelang puncak parade Bastille Day yang akan berlangsung pada 14 Juli. Sebelumnya kontingen TNI Indonesia berlatih di Paris untuk parade Hari Militer atau Bastille Day yang digelar pada 14 Juli. Sebanyak 508 pasukan TNI berada di Paris untuk ikut ajang militer bergengsi dunia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto rencananya akan hadir dalam parade ini. But please do not do that on the Champs-Élysées.